Aku tuh tadi ketemu sama anak-anak, ceritanya mereka tuh pulang sekolah ke warung. Kebetulan kan deket kampusku ya. Aku posisi meh pulang ke kos. Ketemu ngeliat mereka, wes mereka tuh pada ngerokok semua. Wes. Terus apa reaksiku gitu? Tak seneni tapi nadaku beda. Tak bilang ini, nek ngerokok gak ini, gak dimarahin sama gurunya toh. Oh, ini mbak kan udah di luar jam sekolah, jadi ndak apa-apa nek merokok. Terus kutanya lagi kan, mas tapi kan masih pakai seragam toh, berarti nek masih pakai seragam, berarti identitas sekolahnya masih ada di seragam, jadi harusnya kan jangan ngerokok pakai seragam. Terus itu anak-anak cuma bilang geh geh, cuma gitu-gitu doang. Mereka tuh bener-bener nggak ada takut-takutnya gitu. Misalnya kayak tiba-tiba ketemu sama guru, atau minimal mereka tuh ini apa tuh namanya, pakai jaket gitu untuk melindungi identitas mereka, asal sekolahnya dari mana gitu. Aku nggak ngerti, mungkin mereka memang seberani itu atau gimana, aku juga ya nggak ngerti. Heran tuh kok mereka bisa sampai zaman sekarang percaya dirinya tuh ya tinggi bener, padahal cuman modal pakai jaket, atau minimal nggak usah lah pakai seragam nek kamu mau ngerokok atau mau apa gitu. Aku wes bener-bener nggak ngerti pol. Terus setelah kemarin ngeliat di TikTok kan banyak banget toh yang apa namanya, hmm, konten-konten kreator bikin tantangannya tuh kayak misalnya sebutkan rumus-rumus ini gitu, terus nanti kalau bisa dikasih hadiah, dikasih hadiah ngono loh. Tapi pas aku ngeliat video ternyata banyak banget nih ya yang bikin aku ngerasa wah, kurikulum merdeka separah ini poh ya. Pertanyaannya gini, ini tuh kalau mereka anak IPS atau mereka mempelajari IPS, harusnya mereka sudah tahu karena mereka sudah kelas 12 atau kelas 3 SMA, tapi mereka tidak ngerti. Pertanyaannya apa, tebak? Pertanyaannya sebutkan 3 negara yang ada di Eropa. Ya seperti yang kita tahu semuanya ya, kalau negara Eropa tuh sorry, yang dimaksud negara yang ada di Eropa artinya benua Eropa. Tapi mereka jawabnya apa guys? Garut. Woi, sejak kapan? Sejak kapan ada yang namanya negara Garut? Apakah Garut sebuah negara? Terus dioper lagi ke siswa yang belakangnya, jadi mereka kan kayak berbaris gitu. Jawabannya tetap parah. Ada yang bilang Amerika. Sejak kapan Amerika ada di Eropa? Wah, kamu nggak nonton bola atau apa gitu? Minimal ya ada gitu ya. Kalau di generasi aku nih guys, generasi angkatan apa ya namanya, SMA itu 2020, aku kelas 12. Sebelumnya tuh ya generasi kami misalnya udah mulai pembelajaran, udah mulai masuk tahun belajar itu kami beli buku dari luar. Kok zaman sekarang tuh jarang banget ada yang mau beli buku kalau nggak beli komik, sama komik aja sekarang udah jarang. Komik atau novel, itu pun novel yang viral-viral kok. Atau misalnya yang disuruh guru buat tolong beli novel yang temanya gini. Kok nah sekarang itu perpus bener-bener sepi. Toko buku kayak Gramet juga ya sepi. Paling banyak orang meh golek alat tulis. Nek golek buku itu yo jarang men, jarang parah. Banyakan tuh sekarang generasi mainnya bentar-bentar HP HP HP, parah. Di angkatanku dulu yo kan setiap sekolah biasanya didatengin sama toko buku ya, terus nanti dikasih kertas yang panjang itu, nanti ada tulisannya misalnya beli rumus cepat matematika, buku-buku saku sing cilik-cilik ngono loh gitu. Nek zaman sekarang gak ada blas. Nek misalnya ada itu pasti gak gak terlalu diminati. Coba nek sing dateng kayak skincare gitu misalnya, eh, produk-produk tertentu ya pasti langsung sama cah-cah wedok ki disamperin. Tapi kalau misalnya produk-produk
buku ya kayak aku tuh biasanya aku langsung beli atlas gitu, terus ada sing jenenge RPUL itu kan berfungsi tau buat itu dibaca, bukan cuma dibeli tapi ya dibaca dipahami, terus guru juga memberikan tantangan. Jadi di setiap ini setiap pembelajaran guru memberikan tantangan. Biasanya tuh tanya jawab, gak usah sih ngasih hadiah loh, itu bikin siswa tuh jadi kebiasaan. Jadi setiap dikasih kuis nanti ngarepnya hadiah karena bagi mereka nilai itu nggak penting. Mereka tuh sudah percaya diri nek misalnya mereka tuh bakal lulus ya, terus mereka percaya diri nek nilai mereka tuh pasti didongkrak gitu. Nah zamanku kan ya ora kan, kita tuh sama-sama takut gitu, takut khawatir kalau nilai kita ya jelek, terus uh, bisa naik kelas tapi bahkan ada yang nggak naik kelas karena nilai. Nah zaman sekarang ya guru makin ribet dengan gaji yang nggak seberapa itu. Wah duh, asli tugas guru sekarang makin berat pol, makin abot ya. Jadi nek misalnya ada yang bilang itu kok si ibu ini dikasih ini, woi kami juga guru nih ya, gak akan membeda-bedakan perilaku siswane. Dan sekali lagi banyak juga dari guru yang menolak ya pemberian ini dan itu, karena beberapa sekolah juga ada yang melarang gitu, melarang supaya guru menerima bentuk-bentuk seperti itu dari orang tua siswa. Dan nek misalnya orang tua murid tuh jangan hanya mempercayakan anaknya, tapi coba tanyakan pada gurunya bagaimana sikap anaknya di sekolah seperti apa. Di sini aku bukan bermaksud selalu membela posisi guru, bukan. Aku juga ya pernah jadi siswa, dan kebanyakan siswa zaman sekarang juga banyak yang nggak sopan ya. Kalau zamanku dulu ada guru lewat doang langsung kita misi gitu ucap salam. Nek zaman sekarang yo lewat aja gitu, jalan boro-boro mampir atau salim gitu. Jadi pas kemarin aku ini ketemu dosenku itu di jalan, aku salim gitu, cium tangan aku, si dosennya kaget. Dosennya udah lumayan ini ya 60 tahun ke atas gitu, udah cukup tua. Kaget dia bilang sudah lama sejak ada mahasiswa yang mau nyalam saya. Biasanya ya kalau udah selesai jam kuliah ya terima kasih pak bu gitu, udah pergi lost dol, pergi nggak tahu mana, nggak ada kok, cuma paling nunduk doang. Ini saya tuh sampai salim dan beliau sampai sekaget itu. Wow, benar-benar kita sudah kehilangan budaya kita yang ramah